Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila, NIM 820029, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Pada video pembelajaran yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, yang dimana ada 5 poin pembahasan yang saya akan paparkan. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, tantangan sumber daya manusia, internal dan eksternal. Dan yang keempat, faktor penentu sumber daya manusia. Dan yang terakhir, tahap memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Poin pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara baik. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Poin ketiga, tantangan sumber daya manusia. Tantangan sumber daya manusia terbagi atas dua, di mana tantangan eksternal dan internal. Tantangan eksternal terbagi atas 5. Yang pertama, sektor ekonomi. Berbagai tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Sejalan berkembangnya waktu, sektor ekonomi terus berkembang. Perkembangan ini selanjutnya memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Bagaimana produsen menuntut karyawan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian dalam kondisi lesu. Semua sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus bekerja keras untuk menginovasikan produknya. Yang kedua, sektor sosial kultural. Kondisi sosial kultural merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan. Ekologi, demografi, geografi, ekologis, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Perubahan-perubahan kondisi atau nilai-nilai sosial budaya merupakan tantangan bagi manajemen sumber daya manusia. Kondisi inilah di mana perusahaan diuji kemampuan dalam mengatur karyawan untuk mempunyai berbagai kultur dan budayanya masing-masing agar mencapai satu visi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sektor internasional. Perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Perusahaan juga diharapkan bisa memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional agar bisa bersaing dan kompeten dengan sumber daya manusia dari luar negeri dengan diterapkan pasar bebas dan diperlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang keempat, sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tentang teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan atau cost, karena bagi manajemen sumber daya manusia, hubungan terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang tampil mempergunakannya baik dari luar maupun selalu pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Organisasi perlu merancang kegiatan-kegiatan pengetahuan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. Yang kelima, sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direktur. Tantangan internal. Tantangan internal terbagi juga atas 5. Yang pertama, pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak mau memperbaiki kompetensi sumber daya manusianya, maka pemilik modal juga tidak mau untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Yang kedua, pemerintah.
Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah atau seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Dengan peningkatan manajemen sumber daya manusia, memungkinkan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan kerja. Fungsi pemerintah sangat sentral dalam perekonomian suatu negara karena fungsi pemerintah adalah membuat kebijakan-kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah juga berhak mengatur jam kerja, memantau apakah karyawan diperlakukan dengan layak oleh perusahaan dan mendapatkan upah yang layak. Yang ketiga, manajemen. Kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Seorang supervisor yang bagus akan selalu membimbing bawahannya. Yang keempat, karyawan. Perekrutan atau pembinaan dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material atau mental atau psikologis, sosial, dan intelektual secara memasukkan sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Yang terakhir, customer. Masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Poin keempat, faktor penentu sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan yang baik itu dapat menghasilkan juga sumber daya manusia yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas serta memiliki daya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas di dalam bekerja, sehingga tujuan dari sebuah organisasi pun bisa dengan mudah untuk tercapai. Umumnya negara-negara maju itu memiliki tingkat pendidikan yang baik. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter manusia, maka dengan keadaan lingkungan yang baik itu umumnya akan membentuk karakter manusia yang tentu baik juga, sehingga dapat atau bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mempunyai daya saing. Poin kelima, tahap memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Ada 6. Yang pertama, pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Tahapan perencanaan sumber daya manusia pertama adalah pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Di perusahaan besar, umumnya sumber daya manusia berjumlah banyak, tetapi kualitas dari masing-masing karyawan tentu tidaklah sama. HRD bertugas untuk mengetahui secara pasti jumlah sumber daya manusia yang ada pada perusahaan dengan memahami kualitas dan kuantitas. HR bisa memetakan penempatan sumber daya manusia di posisi tertentu untuk memaksimalkan produktivitas karyawan. Hal ini menjadi tahap awal dalam menyusun rencana sumber daya manusia untuk ke depannya. Yang kedua, lihat hasil evaluasi. Inilah pentingnya diadakan penilaian karyawan setiap tahun. Evaluasi tersebut bisa meliputi tingkat ketangkasan karyawan dalam menyelesaikan masalah, ketepatan waktu mereka saat mengumpulkan deadline, secepatnya menyelesaikan pekerjaan, kepatuhan terhadap atasan, hubungan komunikasi dengan karyawan lain, dan masih banyak lagi. Dari evaluasi tersebut, HR bisa melihat profil para karyawan dan mengetahui kekurangan sumber daya manusia untuk diperbaiki ke depannya. Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif agar Anda bisa mendapatkan hasil yang akurat mengenai kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Yang ketiga, sesuaikan dengan program perusahaan. Apa yang diperlukan perusahaan ke depannya? Jika sumber daya manusia yang ada saat ini masih belum memiliki kualitas yang cukup untuk menjawab kebutuhan perusahaan, itu artinya Anda memerlukan program pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas karyawan. Sedangkan jika kuantitas yang menjadi kendala, maka opsi yang Anda punya adalah merekrut karyawan baru. Misalnya jika perusahaan akan mendapat proyek untuk mengelola situs tertentu, maka karyawan yang memiliki skill di bidang tersebut harus diberdayakan. Jika masih kurang, bisa merekrut tenaga freelancer dari luar. Yang keempat, pahami kondisi pasar tenaga kerja. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang sayangnya tidak diimbangi dengan jumlah lapangan
kerja memadai membuat sumber daya manusia yang tersedia di luar sana sangatlah melimpah. Setelah mengetahui kualitas sumber daya manusia yang ada serta kebutuhan perusahaan di masa mendatang, kini saatnya Anda mulai membuka peluang baru untuk para calon pelamar. Tidak menutup kemungkinan Anda bisa menemukan bibit unggul dari para kandidat tersebut. Nah, tugas Anda sebagai seorang HRD harus bisa mengambil kandidat yang benar-benar berkualitas. Yang kelima, analisis tren. Dengan memahami kondisi pasar tenaga kerja yang ada saja tidak cukup, Anda juga perlu melihat kecenderungan tren. Misalnya bagaimana tren perekrutan sumber daya manusia di tahun depan. Memahami tren perekrutan bisa memaksimalkan Anda dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Banyaknya pelamar kerja yang berkualitas di waktu mendatang bisa memberikan Anda opsi untuk menyewa tenaga kerja sebagai freelancer, bukan merekrut sebagai pegawai tetap. Ini adalah salah satu tren yang kemungkinan akan populer di tahun 2023 mendatang. Dengan begitu, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menambah jumlah sumber daya manusia. Yang keenam, ambil kesimpulan. Setelah mempertimbangkan kondisi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, kini Anda bisa memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia. Apakah Anda akan merekrut karyawan baru? Haruskah mencari freelancer? Perlukah mengadakan pelatihan atau bahkan mengurangi tenaga kerja dan sebagainya? Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.